Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Semoga kita hari ini, di pagi hari ini kita bangun dengan sukacita, bangun dengan tubuh yang segar dan pikiran yang segar. Begitu juga jiwa dan hati yang penuh dengan kesegaran. Terlebih iman dan pengharapan yang teguh bersama dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang terambil dari Keluaran 23 ayat yang ke-8. Tetapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita untuk disertai oleh Roh Allah. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini, yang memenangkan hidup kita, yang meneguhkan hati kita dan menguatkan kita di dalam iman kita. Yaitu yang terjadi yang diambil dari Keluaran 23 ayat yang ke-8. Dikatakan demikian, suap janganlah kau terima. Sebab suap membuat buta mata orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, uang, materi, kenikmatan sering sekali membutakan mata rohani orang-orang yang percaya. Uang, kenikmatan, materi membuat orang lupakan dirinya. Uang, materi, dan kenikmatan membuat orang lupa akan Tuhan. Mari lihat, hanya karena kenikmatan, hanya karena uang, hanya karena materi, hanya karena keinginan untuk memiliki materi yang lebih, maka orang-orang mempertaruhkan imannya. Tidak memperdulikan lagi apakah dia orang Kristen atau tidak. Bahkan tidak memperdulikan lagi Tuhannya. Hanya karena kenikmatan, hanya karena uang, hanya karena materi. Orang mampu menjual belikan harga diri, memperjualbelikan imannya, memperjualkan Kristus. Nah, melalui firman Tuhan ini mau diingatkan kepada kita saudara-saudara. Sekalipun dunia ini boleh hancur, sekalipun dunia ini sudah rusak, tetapi orang-orang percaya jangan sampai dihancurkan hanya karena kenikmatan, hanya karena ingin menjadi kaya, hanya karena materi itu sendiri. Dikatakan suap janganlah engkau terima. Diperingatkan kepada kita saudara-saudara supaya jangan setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yang percaya kepada Tuhan menerima suap. Jangan merendahkan dirimu. Engkau sudah ditebus oleh Kristus. Engkau sudah ditempatkan menjadi orang-orang yang tinggi, orang yang berharga. Jangan rendahkan dirimu hanya karena kenikmatan sementara, hanya karena uang, hanya karena materi. Suap janganlah engkau terima. Kenapa kita tidak boleh menerima suap? Di sini dikatakan sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat. Jadi karena suap, karena uang, karena kenikmatan, karena sukacita dari dunia ini membuat orang buta melihat kebenaran. Tidak bisa melihat lagi kebenaran dari Tuhan, tidak bisa melihat lagi Tuhan itu sendiri. Hati-hati saudara-saudara, sering sekali kenikmatan, harta benda melupakan orang akan hubungannya dengan Tuhan. Padahal yang paling penting dalam hidup ini adalah apa? Hubungan kita dengan Tuhan.
Sekalipun kita tidak memiliki harta, sekalipun tidak kita memiliki kenikmatan, sekalipun kita mungkin ditinggalkan oleh orang lain, atau mungkin kita tidak memiliki apapun, lebih baik itu daripada kita tidak dikenal atau ditinggalkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kebenaran itu penting sekali. Dan kebenaran itu harus ditegakkan. Jangan sampai ada satu orang pun yang berlaku tidak benar, yang menghancurkan, yang meniadakan, yang memutarbalikkan kebenaran itu. Sebab Tuhan adalah kebenaran. Dan kalau kita mau berkata bahwa aku percaya kepada Tuhan, aku percaya kepada Yesus, berarti dia harus tinggal dalam kebenaran. Maka jangan membiarkan dirimu dipengaruhi oleh materi. Makanya sekali lagi firman Tuhan ini mengingatkan kita, suap janganlah engkau terima. Sebab tidak berharga lagi saudara-saudara kebenaran itu ketika suap itu kita terima. Kita sedang menjual dan tidak menghargai Tuhan kita ketika kita menerima suap. Maka dikatakan suap itu bisa memutarbalikkan perkara-perkara orang-orang yang benar. Bayangkan saudara-saudara, orang yang bersaksi demi Tuhan, orang yang menjaga hidupnya, hatinya, tangannya dengan kebenaran, tetapi kita tega menghancurkan itu. Kita sedang merusak iman orang lain. Kita sedang merusak hidup orang lain ketika kita menerima suap. Jangan kita jual belikan kebenaran itu. Sebab pada akhirnya Tuhan akan marah kepada kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, peganglah kebenaran itu. Lebih baik kita memiliki sedikit harta atau bahkan mungkin tidak memiliki harta, tetapi kita memiliki kebenaran. Orang akan dilihat dari seberapa besar kebenarannya. Orang akan dihargai seberapa besar kebenaran yang masih ada dalam hidupnya. Dan kalau kita sudah tercemar dan tidak benar lagi, dan hidup kita tinggal dalam dosa dan dusta, maka tidak akan berarti apa-apa lagi hidup kita. Oleh karena itu lebih baik kita miskin, kita biasa-biasa saja, sederhana, bahkan berkekurangan, tetapi kita hidup bersama dengan Tuhan dan kebenaran, daripada kita menjual kebenaran itu sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudara, tinggallah dalam kebenaran. Nikmatilah hidup dalam kesederhanaan, tetapi kita bersama dengan Tuhan. Daripada kita memiliki harta tetapi kita tidak bersama dengan Tuhan. Semoga firman Tuhan ini meneguhkan kita. Lebih baik kita menderita sekalipun dan bergumul sekalipun, daripada kita sukacita tetapi tidak memiliki kebenaran dan tidak hidup bersama dengan Tuhan. Hidup tidak bersama dengan Tuhan adalah penderitaan untuk selama-lamanya. Tapi ketika kita hidup sekalipun tidak memiliki harta, tapi kita bersama dengan Tuhan, maka kebahagiaan dan hidup yang sebenarnya adalah menjadi milik kita. Semoga Tuhan memberkati kita dan firman Tuhan ini bermanfaat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman. Berkatilah itu. Jadikan kami menjadi orang yang benar. Dan jangan biarkan kami menjual harga diri, menjual kebenaran, menjual Tuhan kami hanya karena materi. Padahal materi itu hanya sementara saja dan tidak akan mungkin bisa membahagiakan kami. Tapi hidup bersama dengan Tuhan, kami akan bahagia dengan kekal.
Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang sudah dengarkan firman Tuhan, tetaplah setia kepada Tuhan dan peganglah kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Salam.